Perang Dunia Kedua di Rantau Pasifik yang berlangsung dari 1941 sampai 1945 menjadi ajang pembuktian konsep kapal induk yang sudah dikembangkan sejak era interwar atau masa antara pasca Perang Dunia ke-1 dan sebelum Perang Dunia Kedua pecah. Perang di Lautan Teduh menghadapkan armada kapal perang dan pesawat udara Jepang dan Amerika Serikat untuk saling baku bunuh, di mana salah satu mesin perang yang memainkan peran strategis ialah kapal induk. Serangan Nihon terhadap Pearl Harbor pada 7 Desember 1941 bertumpu pada kapal induk, begitu pula sejumlah pertempuran tersohor setelah itu seperti Battle of Midway, Battle of Coral Sea, and Battle of Guadalcanal melibatkan kapal induk Dai Nippon Teikeiku Kaigun versus US Navy. Pada akhirnya Nippon menjadi pecundang dalam perang di kawasan Asia Pasifik dengan 14 kapal induk ditenggelamkan oleh tentara laut Amerika Serikat. Encang Sam sendiri kehilangan 11 kapal induk yang berakhir di dasar laut dari total 111 flagship yang dipunyai selama perang sejagat itu. Perang Korea yang berlangsung dari 1950 hingga 1953 menjadi ajang pembuktian berikutnya kapal induk, di mana aircraft carrier milik Awsam tidak mempunyai kompetitor. Beragam pesawat tempur US Navy seperti Grumman F-9F, McDonnell F-2H, Ford F-4U, dan Douglas AD-1 menjadi andalan guna menggempur tentara Korea Utara dan Cina. Dalam Perang Vietnam, kapal induk menjadi salah satu senjata andalan negeri asal film Hamburger Hill dalam menghadapi Vietnam Utara dan Viet Cong. Semua perang yang melibatkan Amerika Serikat dari akhir abad ke-20 hingga dekade ketiga abad ke-21 tidak lepas juga dari peran kapal induk, seperti Perang Teluk 1991, Perang Kosovo 1999, Perang Afghanistan 2001, dan Perang Irak 2003. Kampung Gary Lineker sukses menggebuk tanah air Daniel Passarella dalam Perang Falklands, sementara Argentina tidak mengeluarkan arah Vienti Cinco de Mayo guna baku hantam dengan kapal induk HMAS Invisible. Di samping negeri asal Declan Rice, tempat kelahiran Jean-Philippe Mateta tercatat sebagai negara yang sukses mengoperasikan kapal induk dalam beberapa konflik. Kapal induk Marine Nasional merupakan satu-satunya flagship yang mampu melaksanakan cross-deck operation dengan kapal induk US Navy, di mana Rafale M dapat mendarat di kapal induk Paman Sam. Begitu pula dengan FA-18 yang bisa beroperasi dari kapal induk Prancis. Tetangga Prancis yakni Italia tercatat pula sebagai operator kapal induk, walaupun penggunaannya tidak semasif dua anggota NATO lainnya yaitu Inggris dan Prancis. Rusia tidak sukses mengoperasikan kapal induk, di mana flagship peninggalan Uni Soviet yaitu Admiral Kuznetsov yang diluncurkan pada 1985 lebih sering opname daripada bugar dan beroperasi di laut. Konco Rusia yaitu India telah lama menjadi pengguna kapal induk, akan tetapi New Delhi sampai sekarang belum matang dalam urusan flagship. Dalam sejarah, tanah air Katrina Kaif telah mengoperasikan 3 kapal induk bekas Royal Navy dan Voyeno-Morskoy Flot sebelum membuat kapal induk di kalangan tempatan. Sementara itu, Cina sejak dekade lalu berupaya membangun kemampuan operasi kapal induk dengan menggunakan 1 kapal induk ex-Uni Soviet yaitu Liaoning dan membangun 2 kapal induk karya dok lokal yakni Shandong dan Fujian. Klub kapal induk adalah salah satu perkumpulan elit yang tidak dapat dimasuki oleh setiap negara. Hal serupa terjadi pada Jamaah F-35, Kongregasi Rafale, Grup F-15, Paguyuban Acer, dan lain-lain. Semakin sedikit negara yang dapat bergabung pada suatu perhimpunan mesin perang tertentu, semakin elit dan prestis negeri tersebut. Sejak beberapa tahun lampau, Jakarta telah memiliki ambisi untuk menjadi anggota Asosiasi Kapal Induk guna mengikuti jejak Washington, London, Paris, Roma,
New Delhi, dan Beijing. Upaya mewujudkan ambisi itu nampaknya akan terjadi di masa Prabowo Subianto menghuni istana di Medan Merdeka Utara. Suatu hal yang gagal ketika ex-Panglima Kostrad itu berkantor di Medan Merdeka Barat. Seperti diketahui, pada 12 September 2025, Menteri Keuangan yang oleh pers Indonesia dijuluki sebagai Koboi sudah mengeluarkan penetapan sumber pembiayaan atau PSP guna mengimpor kapal induk bekas. Pagu PSP yang diberikan ialah 450 juta US dollar, di mana kuota tersebut mencakup pula refurbishment agar laptop yang didatangkan dari seberang lautan kembali segar bugar. Minimal diperlukan masa 12 purnama hingga kegiatan refurbishment dapat dituntaskan oleh galangan kapal luar negeri yang ditunjuk oleh Medan Merdeka Barat. Jakarta nampaknya tidak mau kalah dengan Bangkok dalam urusan kapal induk, walaupun kapal induk Kong Tap Rue Tae selama puluhan tahun lebih sering terikat di dermaga daripada berlayar untuk menunjukkan ototnya. Tempat lahir klub Madura United sudah menjatuhkan pilihan untuk melakukan akuisisi kapal induk dari tempat asal Persatuan Sepak Bola Inter Milan. ITS Giuseppe Garibaldi menjadi pilihan Jakarta agar dapat menjadi anggota Perhimpunan Kapal Induk Sejagat. Pilihan demikian boleh jadi karena beberapa alasan. Misalnya, dapat diserahkan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Alasan berikutnya yaitu tidak ada negara anggota Perkumpulan Kapal Induk yang mempunyai laptop yang siap dilego di pasar antar bangsa. Andai kata Indonesia memutuskan mengimpor kapal induk baru, pembangunan mesin perang itu boleh jadi melampaui masa 10 tahun, sehingga penguasa sekarang tidak dapat meresmikan kapal induk tersebut. Terkait dengan keinginan Medan Merdeka Utara agar Tentara Laut Indonesia menjadi operator kapal induk, pengembangan konsep operasi laptop ala Indonesia perlu dilaksanakan. Tentara Samudra Negeri ini perlu mengembangkan konsep operasi kapal induk yang sesuai dengan kapasitas Indonesia, di mana konsep itu tidak bisa copy and paste konsep operasi kapal induk milik negeri Jimmy Kimmel dan Mr. Bean. Mempertimbangkan situasi Indonesia, ITS Giuseppe Garibaldi jika jadi diakuisisi oleh Indonesia akan lebih banyak berfungsi sebagai kapal induk helikopter, mengingat Jakarta tidak mempunyai akses ke F-35B. Gagasan menjadikan ITS Giuseppe Garibaldi sebagai kapal induk UAV ialah ide yang terlalu canggih dan terlalu cerdas. Harus dipahami bahwa sayap udara Tentara Laut Indonesia belum khatam dalam hal ihwal operasi RPS seperti Tentara Langit Negeri ini. Puspenerbal belum memiliki pesawat yang dikendalikan dari jarak jauh yang take off dan landing dari landas pacu, walaupun kini memang sedang ada proses pembelian pesawat tanpa awak dari Turki. Mengoperasikan pesawat UAV yang take off dan landing dari landas pacu saja tidak mudah, apalagi menerbangkan RPS yang take off dan landing dari atas geladak kapal induk. Membangun kapabilitas operasional UAV dari atas kapal induk tidak dapat dilakukan dalam 2 minggu, tetapi memerlukan masa beberapa tahun. Semua tergantung pada seberapa jauh Tentara Samudra Indonesia mau melaksanakan trial and error. Terdapat risiko terjadi mishap UAV ketika lepas landas atau mendarat di geladak laptop, apalagi berat jenis RPS lebih ringan dari pesawat berawak di tengah hembusan angin laut yang tidak selamanya bersahabat. Mengendalikan pesawat tanpa awak yang beroperasi di geladak kapal induk tidak sama dengan bermain game di kapal induk di depan PC. Secara umum, andai kata Indonesia sukses menjadi anggota paguyuban kapal induk, maka peran operasi rotorcraft lebih menonjol dibandingkan wahana terbang lainnya. Menjadi pekerjaan rumah bagi Kementerian Pertahanan dan TNI Angkatan Laut
guna menambah armada pesawat sayap putar bagi sayap udara Tentara Laut Indonesia. Selama pelaksanaan MEF edisi ketiga, pembelian helikopter lebih banyak dialokasikan untuk sayap udara Tentara Darat Indonesia dan Tentara Langit Negeri ini, sementara Puspenerbal tidak mendapatkan alokasi pinjaman luar negeri bagi wahana terbang yang dapat hover tersebut. Seandainya kuantitas rotorcraft tetap sedikit, maka operasional kapal induk pun tidak optimal. Mempertimbangkan bahwa kapal induk tidak dapat beroperasi sendiri, dipandang perlu untuk merancang operasi gugus tugas kapal induk. Pengawal kapal induk tentu saja bukan KCR yang mungil dan tidak mampu menandingi kecepatan flap-top. Bahtera perang tipe fregat seperti PPA dapat menjadi pengawal yang tepat bagi kapal induk. Sedangkan fregat dan korvet produksi Damen terlalu kecil dari segi dimensi maupun kecepatan yang lebih lambat daripada kapal yang dikawal. Karena jumlah PP yang sangat sedikit dalam aset tempur laut Indonesia, nampaknya dipandang perlu untuk menambah fregat buatan Italia tersebut. Terkait urusan logistik, Indonesia harus mempersiapkan secara seksama dan tidak dalam tempo yang sesingkat-singkatnya logistik untuk mendukung operasional ITS GWCP Garibaldi. Jakarta harus meminta kepada Fincantieri agar melakukan transfer paket logistik yang lengkap. Fincantieri adalah OEM flap-top dengan panjang 180 meter dan lebar 23,4 meter sehingga mempunyai semua data tentang underdeal. Boleh jadi suku cadang tersebut dipegang oleh Marina Militare sebagai pengguna kapal perang yang mampu mendukung operasi pesawat pancar gas AV-8B. Urusan underdeal sangat krusial, sebab tanpa ketersediaan suku cadang maka flap-top itu hanya akan terikat di dermaga saja. Hal ihwal underdeal memiliki hubungan pula dengan paket refurbish kapal perang dengan displacement 14.600 ton tersebut. Flap-top yang beroperasi sejak 1983 itu harus menjalani refurbish terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada TNI Angkatan Laut. Aktivitas demikian diperlukan agar kapal perang itu kembali bugar, termasuk penggantian sejumlah subsistem, mengingat bahwa subsistem tersebut sudah tidak dibikin lagi. Dalam perkara refurbish, Fincantieri ialah pihak yang paling berkompeten guna melaksanakan kegiatan itu, mengingat galangan kapal asal tim Ferrari ialah konstruktor ITS GWCP Garibaldi. Urusan refurbish laptop yang pernah terlibat dalam Operation Enduring Freedom sangat amat penting dan mendesak jika Jakarta ingin mengoperasikan wahana perang tersebut secara optimal hingga 20 tahun mendatang. Bagaimanapun, pinjaman luar negeri sebesar 450 juta US dollar harus value for money, di mana masa pakai 20 tahun sangat masuk akal. Walaupun Italia tidak akan menjadi musuh potensial Indonesia di waktu yang akan datang, isu kritis rencana mendatangkan ITS GWCP Garibaldi ialah status laptop yang sudah beroperasi sejak 1983. Merupakan hal yang wajar bila ada pihak-pihak di Indonesia yang bersikap kritis terhadap upaya Medan Merdeka Utara untuk menjadikan Jakarta anggota Perhimpunan Kapal Induk Sejagat lewat akuisisi laptop bekas.